Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat yang walafiat, kemudian kita masih diberikan menikmati nikmatnya hidup. Semoga kita bisa karajuan segala suruh dan tinggalkan segala larang. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengeluarkan manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, minaz zulumat ilan nur, dari yang gelap, yang tersesat menuju yang terang benderang, yang bercahaya, seperti dan kita rasukan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan ulangan kaji kita surah An-Nisa ayat 6 lah, ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushda فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم wa kafa billahi hasiba. Agak panjang ya. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtalul yatama. Ko pangkanya ko banyak fiil amar. Fiil amar ko perintah. Wabtalul yatama, ujilah, periksalah, pastikanlah anak-anak yatimmu, anak-anak yatim yang dampingi atau yang asuh. Ada masanya diuji mereka, diuji dalam artian untuk memastikan pemahaman mereka, kemudian perkembangan mereka, pertumbuhan mereka. Di dalam tafsir disebutkan ketika qoblal bulugh, sebelum balik, ana diuji, ana diperiksa pengetahuan atau pemahaman mereka tentang agamanya, kemudian bagaimana perkembangan perilakunya. Diuji itu hatta idza balagun nikah, sampai apabila mereka sudah balik atau sampai masanya mereka sudah layak untuk nikah. Balu mauji itu, mauji ko
ternyata di dalam Al-Quran itu ada teknik, ada pendekatannya. Kau kan bicara soal pengelolaan harta anak yatim. Anak yatim yang di dalam asuhan awak, mereka memiliki harta, di mana harta mereka itu harus dikelola dengan baik, tetapi di dalam perjalanannya harus dipantau. Bahasa dipantau, dimonitor, dicek anakku sendiri alah pantas nak mereka itu nikah atau dalam artian sudah balik nak mereka, sehingga mereka kok bisa ditasarufkan, diserahkan pengelolaan harta berikutnya kepada mereka. Dicalia ba'alo perkembangan fisiknya, perkembangan intelektualnya, pertumbuhan fisiknya, pengetahuan mereka tentang agama mereka, pengetahuan mereka tentang ekonomi, pengetahuan mereka tentang bagaimana cara mengelola harta, mengelola aset, mengelola keuangan. Itu dicaliak lo usia. Kalau di dalam tafsir dicaliak sabuan saru ahlallahu bil ihtilam. Cara mencek, menguji, memastikan apakah anakku tadi sudah balik atau tidak, sampai dipastikan bil ihtilam. Kalau bahasa pesantren ihtilam, bahasa wae kok laki-lakinya itulah bermimpi ya. Kecil awak dulu istilah kau sama kalau kami nak laki-laki kau bermimpi naik pesawat, itu istilah dah anak. Bermimpi naik pesawat itu istilah. Jadi kalau nyolah bermimpi basah, itu berarti anak kau lah masuk kategori balik. Berarti itu kan dicaliak dari aspek pertumbuhan fisik secara biologis dan juga secara psikologis. Kalau nyolah balik itu ditandai dengan nyolah mimpi basah tu, lah ihtilam itu berarti nyolah dianggap balik. Alai, contohnya atau dilihat dari aspek usia, umur. Pertama dari gejala perkembangan yang terjadi secara biologis tadi, lalu kemudian diceliak dari ukuran angka dari usia. Itu contohnya istiqbalu khamsin asyrata, yaitunya sampai sempurna 5 balik tahun menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, seorang anak itu dikatakan dia balik itu adalah kalau lah berusia 5 balik tahun. Anak laki-laki. Termasuk pun perempuan lah dianggap sempurna, lah dianggap baliknya, lah mampunya mengelola hartanya kalau nyolah berusia 5 balik tahun. Artinya adalah pengembalian pengelolaan harta anak yatim itu sudah bisa diserahkan kepada mereka jika mereka sudah berusia di angka 15 tahun. Artinya dipandang mereka itu sudah punya kematangan emosional dalam pengelolaan harta mereka. Lah do itu hitungannya lah dipikirnya per hari biayanya, per tahunnya, sehingga pengeluaran, pemasukan dengan pengeluaran itu lah ada dipertimbangkan. Kalau katikonya masih bayi, masih ketek, tentunya banyak mengeluarkan. Anak nampak deh lancar di Bali, anak syukur di Bali, nak tahu bah ketersediaan uang, barasi salai, kemudian apa kebutuhan pokok primer berikutnya. Kalau nya ketek tu nak ada perhitungan ada. Ada nak pertimbangan bagi anak-anak nanti kata. Kan cuma minta kaya Hindu ai mah. Ada nak bunyi-bunyi tiba rumah, tone lah beli lah. Alo nak bunyi-bunyi calai, kan ada paimbau itu. Nah, ada pantau dari aspek kesehatannya, dari pikiran, dari aspek rasa, kualitas dan segala macam. Nah, pokoknya ingin coba. Nah, kalau usianya lah 15 tahun, maka pengelolaan bisa diserahkan mereka.
Maka di dalam Al-Quran itu ada wabtalul yatama, diuji, dicek, dipantau, dimonitor, dipastikan bahwa perkembangan dan pertumbuhan mereka. Jadi kalau seorang ibu misalnya kan melahirkan anak yatim itu, jadi setelah mereka kawin dan bisa konsultasi itu dibagi atau anak yatim. kalau anak yatimnya itu beberapa orang, tentu ada pertumbuhannya. Kalau seandainya nanti 15 tahun, lah ada pengelolaan harta dibagi, akunyo mengelola harta le. Dan sebelum 15 tahun tu lun bisa diserahkan pengelolaan harta kepada mereka le. Kalau nyoba dia kakak banyak. Sabok kalau pembagiannya diserahkan lo kasadonyo ke kakak eko, lalu kemudian tu perlu ada kesepakatan puluh kepada adik-adik. Kalau seandainya masih di dalam naungan awak, bisa awak mengelolanan masih belum usia 15 tahun. Tetapi kalau dipandang cakap kakaknya ko dalam usia 15 tahun bisa mengelola secara keseluruhan, berarti sudah bisa diberikan pemindahan peralihan pengelolaan itu kepada kakaknya nalah balik itu tadi. Maksudnya nak dibagi sewarisan dalam suatu dia dapat itu bagi tiga sama jelas tak bisa cakap untuk menambah main. Tentu kalau nyoba dia kakak tu cie adona 15 tahun atau adona 13 tahun tu adona 11 tahun tu tak mungkin 15 tahun ni saudara. Olah balik selalu bisa dibagi ke mereka lain untuk pengelolaannya itu supaya ada lo aspek tanggung jawab masing-masing karena perkembangan intelektual mereka, kemudian sudah balik mereka dari segi usia, mereka sudah punya tanggung jawab untuk mengelola dirinya sendiri, kemudian mengelola keuangannya secara mandiri. Awak iya. Jarang lakukan itu kan, tidak terpantau, mangkoe disabitkan ada semacam tanggung jawab lain dan sekadar mengelola. Waca lihat lo nak aku lay, wak berikan hak mereka lay untuk pengelolaan. Ada lo kemandirian. Kau nak lah 18 tahun tu awak je manu tadi, awak je mengasuh. Tetapi kalau dicaliak dari segi pendidikan 15 tahun kini lah kali 3 SMP tu nak. Tiga tamat SMP ko dia awak kalau kau secara praktik kan awak ketika SMA ko kan masih agak boros nak. Masih boros. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu memang anak di usia 15 tahun tu lah diajarkan untuk mandiri. Diajarkan mereka untuk memanage keuangannya sendiri. Kalau artis itu, artis ketikanya masih anak-anak kan ada manajer. Ada manajer yang mengelola keuangannya. Lalu kemudian kalau nyolah mandiri, nyolah bisa untuk mengelola diri sendiri kalau lah di atas usia 15 tahun. Iko artinya adalah kalau lah di usia balik itu mereka lah punya hak untuk mengelola harta mereka sendiri. Supaya bahwa menghindari awak sebagai wali atau yang mengasuh mereka jangan terlalu lama untuk mengendalikan harta mereka. Karena bahwa berpotensi nanti terjadi pemanfaatan harta anak yatim itu atau bahkan berpotensi terjadi penyimpangan. Kan itu sebenarnya itu. Islam itu mengajarkan untuk awak berhati-hati dengan harta anak yatim. Mangkoe jangan dipalambek-lambek. Oh biarlah awak lah tarik noleh aku tinjau kan lu jole mah je. Lu jole mampu kole awak je yang mengklaim kan awak je memandang dia je dah malu kole. Biarlah awak je lah. Kan rasa-rasa dia awak je tu. Nah, kini sudah ditentukan bahwa kamu harus memantau, kamu harus melihat perkembangannya. Kalau nyo sudah balik, kalau 15 tahun tu basuh awak lah boleh nyo nikah. Nyo lah balik mah. Kan disebutkan tu idza balagun
idza balagun nikah, bahkan sampai mereka pada usia yang sudah bisa nikah. Nyolah mimpi mah. Kalau menikah itulah beranak itu mah. Nah itu kan menurut bahasa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kini kan ada undang-undang tentang pendewasaan usia pernikahan. Kini undang-undang itu di usia 21 tahun kini. Sebelumnya 19 balik, lalu kemudian ditingkatkan pendewasaan. Masih 19 balik. 19 balik. Tak ada deh. Berarti 19 balik. Oh iya, berarti kan istilahnya menurut undang itu kan ada pernah membagi materi itu pendewasaan usia pernikahan. Itu artinya adalah bahwa di angka 21 tahun itulah inyo yang menentukan lain. Kalau 19 balik itu kan masih minta izin juga ke orang tua, berarti kan masih belum itu yang standarnya. Kalau di bawah 9 balik itu izin lo di pengadilan. Tapi temuannya banyak dan di bawah 9 balik itu alah iya nih. Kadang-kadang lah dulunya mengotot-otot. Baan tak mengizinkannya pengadilan tu lain. Istilahnya minta izin ke pengadilan, meminta izin ke pengadilan tu lah dipaksa untuk mengizinkan. Dipaksa dalam tu ba'ala, ilah tumbuh tak aku keadaannya. Tapi di Jawa, Patangkom ada juga anak kiai yang nikah yang di usia 18 tahun. Di usia 18 tahun masih banyak. Lah, jadi artinya adalah batasan minimumnya tu usia 15 menurut Imam Syafi'i. Atau usianya tu atau sudah bermimpi. Itu ditanyakan itu. Kini pertanyaan orang tua dia nak bertanyakan lah mimpi nak. Jadi tak kata nak. Nak do deh. Bahkan sebenarnya pernah dibaca dalam riwayat itu Bapak Ibu, ukuran dewasa orang tua, mohon maaf lah, kok kan bahasa syara'at. Itu bahkan di kemaluan manusia atau laki-laki itu kalau lah ada rambutnya, itulah dianggap ukuran itu. Karena memang ada orang yang menjadi tawanan perang di Pariso tu. Kalau lah barambut lah kareh rambut dia nonya tu, berarti itulah dianggap inilah dewasa. Ukuran seseorang boleh pai parang tu di situ loh. Ini orang pai parang, ditanya. Biar tanya usia bara, sampai balik tahun belum? Usia bara 15 tahun. Okey lanjut. Wah ingin parang, alam mimpi. Awan ada sampai ke situ tanya tu. Kalau bahasa wabtalul yatama kan uji ko bahasa pereso, pantau, cek, konfirmasi anak-anak tu apakah mereka sudah bermimpi. Itu ditanya ni. Tapi dia ukurannya kadang-kadang lah berubah suara nawa. Jelah lah mulai kadang suara itu kelah do tanda-tanda itu. Ya laki-laki. Lah nak perusi? Kalau nyolah usia berapa? Menstruasi? Makanya mama kan harus tahu anak-anak ko ada monitornya dan sakit paru atau ba'a. Lah ada juga gejala perubahan sikap, itulah perlu ditanya dia. Lah jadi artinya di situ ukuran tentang awak memastikan batasan usia anak yatim ko sendiri berhak mengelola harta mereka sendiri. Kan ikwa menghindari jana wajah memonopoli, berpotensi terjadi perilaku menyimpang. Sebab ikwa kan persoalan kesempatan. Nah dona ni dewa, tapi jika kesempatan terjadi ke balai. Fa in anastum minhum rusyda, jika kamu memandang, kamu melihat, kamu menilai di antara mereka rusyda la cadie, istilahnya lah mempunyai pengetahuan di bidang agama dan mempunyai pengetahuan kepatutan
kepantasan mereka mengelola harta mereka, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan, serahkan harta itu kepada mereka pengelolaannya. Kau lah jalan kau pir amal lo jalan. Jika dalam hasil pantauanmu, dalam hasil pengamatanmu, kamu lakukan monitoring bahwa anak tersebut sudah masuk kategori cerdas secara intelektual, kemudian matang secara emosional, punya pengetahuan agama, dan mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, maka serahkan harta tersebut kepada mereka untuk mereka kelola. Jadi Bapak Ibu, ternyata ilmu tentang manajemen keuangan ko lah ada perintahnya dalam Al-Quran. Jadi kini Abo membaca bahwa ada manajemen keuangan keluarga, model perencanaan keuangan. Lah ada lah disiplin keilmuannya yang untuk keluarga aku aja harus ada dihitung-hitung. Bara gaji awak, bara kebutuhan awak, kemudian ada yang terduga, ada nak terduga, biaya sosialnya, biaya kebutuhan pokok. Mulai dilatih sehingga manajemen keuangan itu menjadi lebih baik. Sebab manajemen keuangan keluarga kau menjadi sumber konflik. Ya tidak? Kalau sementara pendapatan awak, kau penghasilan awak, lalu kemudian bakaran nak keinginan tinggi lo, tentu gadang pasak daripada tiang tutang-utang nilai. Berarti disitulah pengelolaan keuangannya tidak bagus. Mangkue awak harus merasakan mana yang menjadi prioritas, mana menjadi kebutuhan, lalu kemudian ditekan keinginan awak, ingin tekan ada orang tulun dalam artian yang sifatnya membelanja itu tadi. Maka dikelola. Untuk anak yatim itu sendiri, awak harus memberikan semacam pemahaman, pengetahuan, edukasi ke mereka baru cara mengelola piti. Praktik di lapangan, dia dua mak awak majak, awak kan mencermati lah nak. Awak mencari mak awak ke balanjoe, ke balai. Ada nak catatan pergi ke balai. Lihat dok ini lah tu. Pikir-pikir. Harus ada kebutuhan, istilahnya perhitungan terhadap kebutuhan. Termasuk sebenarnya pengetahuan tentang gizi ke sekali. Kau kan di Bali ba gizi ba proteinnya. Kemudian apa ko mau istilahnya kalau gaji buan ko apa tu? Kolesterolnya kau semacam aja. Berarti Islam itu sendiri memberikan semacam perintah agar di antara umat Islam itu harus punya pengetahuan tentang pengelolaan harta mereka. Nah, kalau inyolah dipandang cakap, pantas dan layak untuk mengelola harta mereka, serahkan kepada mereka. Jangan awak tu ni. Jangan awak je menganggapnya kene je. Kene baru belum pandai dole. Awak je berdalih-dalih. Lalu dia awak je yang mengklaim. Kalau awak menurut perintah agama lah, kalau boleh tahu ni, yo dicaliak ke mata emosional, lagi akan yo lain. Jadi agak kendek je tadi, ukuran jo awak tu kendek dari awak ya. Memandangnya dari awak, dari sudut pandang awak pandang nak faham, awak nak bisa. Ainyo banggap jo nak bisa, dia karena nak pernah dipersiapkan untuk bisa. Wala taquluha israfan wa bidaran, israfa wa bidara. Dan janganlah kamu makan harta mereka, wahai para wali-wali, secara berlebih-lebihan yang tidak hak, tidak benar. Dan kemudian bersegera menghabiskannya, memberlanjakannya. Karena takut ayak baru sampai mereka dewasa loko. Cadiak loko. Habisnya lah kini. Sebelumnya balik, sebelumnya gadang, babihnya cepet. Itu nyala balik, tu nak ada peti lain. Tak boleh. Ada ketentuan yang sudah dijelaskan. Ada larangan dan ada perintahan yang diperintahkan. Perintah adalah serahkan segera harta itu kepada mereka jika mereka sudah balik.
Kamu yang mengelolanya, yang mengasuhnya, harta mereka yang kamu kelola, wala ta'kuluha, jangan kamu makan. Kok kamu makan? Tentu dalam kondisi wali itu kok dalam kondisi miskin lah contohnya. Itu boleh dibenarkan, tentu dengan ketentuan. Ada pendapat mengatakan boleh, lalu boleh nanti kalau lah kayu lo balian ya. Atau ada yang bacaan ya sekedarnya sebagai upah. Tetapi hukum dasarnya adalah jangan kamu memakan harta anak yatim itu israfan, berlebihan, atau ingin capek membelanjakan uang anak yatim itu sebelum mereka dewasa. Itu diambilnya sekali. Artinya adalah wajib, ada kewajiban di situ untuk menyerahkan harta, pengelolaan harta mereka itu kepada mereka. Dia lo nyoba diri lah. Kalau seorang ibu, Yo. Kalau seorang ibu yang mempunyai anak, kemudian suaminya meninggal, Yo. sementara anak itu masih belum balik berakal gitu lah. Yo. Masih kecil-kecil. Yo. Meninggal. Pokok ibu itu dan meninggalkan harta yang banyak. Yo. Apakah ibu ini termasuk seorang yang mengelola harta anak yatim? Yo, anak yatim tuh. Kan ayah anak dua tu loh. Ya. Nah, definisi anak yatim. Akibat dari tingkah laku sang ibu setelah meninggal suaminya, kadang-kadang menghabiskan harta ini sebelum anaknya dewasa, hartanya sudah habis. Iya, itu tidak boleh. Itu kan persoalan niat lah. Lah ada motif untuk kan ada motif di dalam itu. Motif tidak baik. Bukan, tujuannya bukan tidak baik, bro. Tujuannya mungkin sekedar tuh ada kepentingan ibu yang tidak bisa tahan, akhirnya habislah harta dari anaknya tadi, bro, kan gitu. Padahal kan harta yang tinggalkan suaminya tadi itu kan untuk anak-anaknya dan dia kan gitu, bro. Tapi karena tingkah laku ibu atau apa perbuatan ibu, kok akhirnya harta anak-anaknya kok habis adanya sebelum anaknya dewasa. Akhirnya sekolah pun jadi terlantar anak-anak itu jadi gara-gara itu. Artinya memang ternyata harta anak yatimku dikelola kok lah bisa diproyeksikan kebutuhan anak di usia ko, berarti kebutuhannya belum besar. Dengan ketersediaan harta mereka itu jika dikelola, mengelola apa yang ada atau mengembangkan apa yang ada. Dikelola apa yang ada sesuai dengan kebutuhan. Kalaulah nanti tentu dipertimbang kalau kuliah SMA kuliah di situ lo bahas supaya wali ko tadi punya pengetahuan lo dalam pengelolaan harta, ada kecakapan lo nih. Tapi kalau yo memang keadaan yang membuat menjadi kebutuhan membuat hartanya habis sebelumnya dewasa, tu baaloleh. Memang itu lo harto nana dodenya dari warisan orang tua, yo sampai situ lo habisnya tentu nak lo bisa dipaksakan dong. Yang tidak boleh adalah mengambil manfaat atau keuntungan dari harta mereka dan kemudian menghabiskan, menghambur-hamburkan. Tidak boleh nak akan diserahan kayaknya oleh pitikola dibelanjakan dari awal. Berarti di situ manajemen pengelolaan keuangannya tidak ada. Secara manajemennya kok, kalau meninggal suami tadi kok, kan seorang ibu itu harusnya membagi-bagi, bisa membagi untuk sanu kan gitu. Kalau ada anak tigo anak awak jatah sekian. Iya. Itu kan itu ukurannya. Iya, begitu ukurannya harus ada kemampuan perencanaan, kemudian ada kemampuan budgetingnya, anggarannya, kemudian mampu untuk membuat skala prioritas. Kebanyakan dari yang praktek yang ada kan tidak ada itu. Iya, makanya awak dek kadang-kadang materi ko kan tak istilahnya ayat Al-Quran ko lain tak baca, tapi penjelasannya, uraiannya tak sampai. Kadang-kadang kan ketua baca beda wa bahas baru atas sentak. Ternyata memang perintah Al-Quran itu membuat semua waktu dalam pengelolaan harta itu harus ada punya pengetahuan.
Jadi manajemen keuangan itu harusnya ilmunya menjadi ilmu wajib bagi setiap keluarga. Termasuk bagi orang yang mengelola keuangan apapun. Lembaga keuangan publik, lembaga keuangan umat, termasuk keuangan keluarga. Itu memang harus ada trainingnya, harus ada pelatihannya, harus ada pengetahuan tentang itu. Kalau tidak, jadi kalau bisa, kenapa muncul masalah kemiskinan, masalah stunted, masalah ini dan segala macam? Bukan persoalan tidak ada harta kadang-kadang, tetapi adalah pengelolaannya yang tidak ada. Ado pitiko kini, yo babe-babe mohon maaf lah, ado keluarga miskin diberikan bantuan. Artinya bantuan di kota tadi bisa saja bantuannya adalah produktif. Tapi soal perilaku, kebetulan Ambo belajar tentang manajemen keuangan, ada namanya perilaku keuangan. Memang perilakunya tu tak bisa berubah. Yang penting ada kini kalau punah beko kan dia dulu celai, beko lo deto ada kini dulu. Beko ada lo yang merekayasa sosialnya bahwa kini ko kalau berubah lo adiko tu nak menimo lo bisu alai. Kan niko lo kok hari kambing kini kadang-kadang ya itulah masalah perilaku. Betul lah itu nanti terjadi. Lah do mengko kebo. Jadi berhati-hati awak ternyata perintah Al-Quran membuat awak mempunyai kecakapan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Jadi termasuk manajemen keuangan di surau, di masjid, di kantor, di lembaga-lembaga publik, ada akuntabilitas. Dimulailah dari situ, dari perencanaan, membuat skala prioritas peruntukannya, program. Contohnya dibuat program dari pemerintah, program stunted PT-nya 1 miliar. Anggaplah 1 triliun. Tapi untuk biaya PE 70%. Anak biaya untuk memberikan penguatan gizi 30% ya. Biaya PE kamari. Nah berarti kan nak jalan peruntukannya. Itulah masalah komitmen keuangan itu tadi. Artinya nak jadi pokoknya nak terlaksana faktor pendukungan dan jadi utama le. Habis dia umpan ini betul habis dia kira spesial rapi tetamu aja, rapi di hotel makan mewah macam rapi amplop tu lagi yang kau orang nan butuh gizi itu lah selesai tu. Itu contoh perilaku. Jadi nak disalahnya perilaku umatnya dan perilaku masyarakat, perilaku orang pengambil kebijakan kadang-kadang mengambil keuntungan di situ. Kalau dikritik berarti peruntukannya kepada sasaran tidak menjadi prioritas. Faktor, Iya, wakil aja mah. Nah, itulah yang terjadi sebagai evaluasi ketika mendiskusikan ini. Lalu kemudian wa man kana ghaniyan falyastafif, bagi siapa yang mempunyai kecukupan walinya kau tadi kayo hendaklah menjaga dirinya terjaga dari harta anak yatim dan menjaga dirinya untuk tidak memakan harta anak yatim. Artinya awak mengelola mengasuh anak yatim, lalu kemudian awak punya kecukupan untuk kebutuhan awak sendiri, jangan sampai awak memakan harta anak yatim. Dijaga, dibatasi, tidak boleh dicampur aduan. Aku harta anak yatim awak kelola, jangan dicampur aduan. Dapat dia terjaga nih, jangan sampai tamakan, jangan sampai dimakan harta anak yatim itu tadi. Jika kamu ghanian, tapi Islam itu kan tidak begitu kaku begitu. Wa man kana fakiran, jika orang nak mengelola keadaannya fakir, falyakul bil ma'ruf, maka boleh memakannya dengan patut, dengan ma'ruf, yang pantas, yang layak. Di dalam tafsir dikatakan dengan sekadar upah pekerjaannya. Nyo mengelola harta anak yatim tadi, nyo kembangkan, kemudian nyo salurkan kepada anak segala macamnya. Kalaupun terpaksa untuk memakannya karena fakir, itu sebatas kewajaran, yaitunya
dengan kadar upah karajuela. Dewa nanti kata kau kan menurut awak ukuran kewajaran kau kamu menurut selera awak. Anak kalamak, anak kamu untung aku awak manusia kecenderungannya seperti itu. Maka sudah ditegaskan hendaknya hukum dasarnya itu adalah jangan dimakan. Jangan tajago jangan sampai tercampur aduan. Fa idza dafa'tum ilahim amwalahum fa ashidu alaihim. Kemudian dulu teori lain. Jika kamu menyerahkan harta anak yatim itu kepada mereka, harus kamu hadirkan saksi. Tak kalau bajale-jale, memang Islam secara administrasi itu lah tegas untuk meminimalisir konflik, menghindari pertengkaran. Kan awak emang kalau lah gua aja lah kadang mulai 15 tahun nak bujang apa anak gadi apa lah umur 15 tahun lah dipandang cakap untuk mandiri mengelola harta sendiri, baik itu menurut syarak, baik itu menurut agama. Jadi apa kini menyerahan ratu anakku karena untuk mengelola ini. Untuk awak menyerahkan itu harus ada saksi. Harus ada orang. Kapan perlu dicatat? Ada fotonya, ada berita acara. Kalau bisa ada akte foto notaris. Sebegitu detailnya. Jangan sampai beko pakai ini tadi lah dulu mau kebok. Kayak tadi itu. Iya. Yang seorang ibu yang menghabiskan harta tadi itu, apakah termasuk dia menghabiskan anak yatim? Artinya kan harusnya jelaskan ada peninggalan yang berhak untuk dia. Arti kalau punya inyo nama itu dikelola orang tua ibunya yang mengasuhnya kalau seandainya alun punya suami lo lain. Tapi ibuku merasa bahwa harta itu pakurehnya jolakinya gitu. Jadi nyo berhak juga menentukan segala sesuatunya. Nyo kanlah ada pembagian. Kalau lah ada pembagian tentulah dulu jatah anak. Kalau arto nan dikembangkan dari orang tua tadi dan polisiku tadi pencariannya ya udah itu anaknya berhak lo mendapat pemberian dari orang tuanya gitu dari kebanyakan praktik itu modelnya kan yang si ibu kok kan arogan gitu saja lo, jadi merasakan itu harta masih harta ini juga baru lagi berhak saja nyumbang apa enggak harta kan gitu nanya bagian iya. Harta gono gini oke, namanya dikelola oleh ibunya silahkan. Nah jadi masalah ada haknya anak yatim kau tadi, anaknya kau kan punya hak loh. Lah dulu mana pe warisan, lah inyo lo punya hak inyo. Ukurannya kan gitu deh. Begitu menurut agamanya, wah bicara ideal, bicara teori, begini seharusnya. Di duduan hak-haknya, iku anak kau dulu kepemilikannya berdasarkan harta warisannya, aku punyanya kau. Dengan praktik yang dilaksanakan itu berarti nyawa makan tanah lagi berarti bu ya. Tentu yo, tidak dikelola dengan baik, dicampur dua ya. Nah, beda beko contohnya ada harta pembagian dari untuk istrinya kok tadi pembagian gono gini lah. Silakan yo kembangkan sendiri. Tidak dulu larangan lain tuh dong. Ya harusnya kan dibagi dulu yang gue nah. Iya. Jadi konsekuensi pernikahan itu adalah tentang faraid, ilmu pembagian warisan. Mengkoe siapa yang berhak kalau orang nak do nikahan dan tercatat takah apa lah namanya itu secara hukum tidak ada kepastian hukum, tidak ada hak-hak anak mekuan noe. Harus detail tuh. Sebab itu akan menimbulkan konflik. Kalau indah ibuh deh. Iyo. Kalau dia awak apalagi di Minang kan anak dulu anak ko dia sesuatu. Sebenarnya istilahnya orang awak ko anak batititip sampai lain tu secara kultur awak nak do. Anak apalagi awak di Minang tu anak itu kain dua tempe ini. Malah tetapi walaupun takatunan hak anak ko kan perlu dijalehan. Kan praktek itu yang kurang jelas. Karena kurang dijalehan. Hak kini anak kau meninggal anak tentu nak pun tunjuk ada nak dia dihitung tu. Hah?
Nggak ada doh. Nggak ada dijelaskan. Pertama memang pengetahuan tentang itu nggak lo bara. Kemudian materi betul. Makanya sarang kana wali mululang kaji je kadang-kadang lain ndak, apalagi ini ndak mengaji. Itu kecilnya punya peninggalan pula itu lentinyo sadoe nan jale anak ko la kecil nyonya konsekuensi ayahnya suaminya meninggal, anak itu menjadi anak yatim. Konsekuensi meninggal itu secara hukumnya adalah hak anaknya warisannya. Berarti hak warisan anak itu tercatat bara jumlahnya, kemudian siapa yang mengelola? Dikelola oleh wali. Siapa definisi wali? Berarti ibunya tadi, kalau ibu kau punya suami lo, kau kan harta kau kelola. Suami tiri apa tadi itu? Suami kedua kau tadi, kan mengelola harta anak yatim kok. Harus didudukan. Nggak boleh dicampur dua. Kalau nyo kayo, berarti nyo jaga jangan sampai bercampur. Kalau yo fakir, ada keterbatasannya. Hah? Itu punah kan sudah ada. Kebanyakan itu. Mangkwa awak mencari betapa luar biasanya ajaran awak memilih langkah-langkah hati-hati takakwa. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu alaihim. Kalau wala maget, yo ada di hadapan aktor taris kan dalam film kan banyak tak kata tu. Suaminya meninggal nyobuit semacam suri nama wasiat arto amoko untuk anak bujang boje. Berhaklah bini aku tadi di luar beko namanya warisan dan wasiat aku kan aja leh loka. Aku kan ndaklah dipului je dek rumah Yo nan bujang lagi kau jando tu marah atu tadi lah. Itu makanya hukum nikah tu guys, hukum nikah kau bisa haram, bisa makruh. Kalau seorang laki-laki apalagi nak bujang tu ingin menikahi seorang janda kaya, motifnya untuk menggerogoti kaya tu hukumnya makruh. Makruh haram dong kau. Kalau haram untuk kamu bunuh atau kamu mati berjaga deh, mati deh kemudian yo haram lah tu. Bini jo kaya jando kau beko ditubuh aja. Piti itu haram nikah itu. Terima biar tu makruhnya. Tentu Islam motifnya motif harta. Jadi berikan dia lo pakai saksi itu. Ternyata sesungguhnya mereka menyerahkan hartanya sehingga kamu bebas. Kenapa pakai saksi itu? Disebutkan di dalam tafsir supaya kamu bebas. Nanti di kemudian hari terjadi konflik, terjadi pertikaian, terjadi perdebatan. Maka dengan adanya saksi itu memberikan semacam penerang terkait dengan kasus ini. Kok masalah harta kan? Ini adalah urusan-urusan yang cerdas, solusi. Mamintih sebelum anyu ingi sebelum kanai. Iko ayatnya luar biasa. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai hasiba, memberikan perlindungan yang menjaga kita dari segala menjaga semua amal perbuatan makhluknya dan menghisapnya. Jadi nanti dihisap. Kau nang kaji kunci juga. Apa pengelolaan harta anak yatim itu tadi yang diklaim seolah-olah punya awak je, tak dipisah, tak dipilah-pilah, nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak praktik di lapangan iko ni tak nampak, ni tak jalan. Iko sudah ditegaskan di dalam surah An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 6. Dipilah-pilah tu banyak. Wah, tadi tu poin-poinnya. Awak kanak tu tadi dipantau, dimonitor perkembangannya. Kemudian kalau nyolah pantas tu mula diserahkan kepada mereka jan. Ada larangan jan dimakan harta mereka. Kalau awak kayu terjaga nih. Kalau ada kekurangan boleh sewajarnya. Lalu kemudian pada saat menyerahkannya juga harus dihadirkan saksi untuk mengantisipasi jangan beko terjadi perdebatan atau sengketa lo sesudah tulai. Jangan sampai baca kalau. Demikianlah kajian subuh awak. Wala sajablah yang lebih 40 minit ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali libur gini ya.